Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman semuanya, di depan kita sudah ada satu buah mobil Daihatsu Espace tahun 1995 untuk kapasitas mesinnya 1300 cc. Nah bagi teman-teman yang belum tahu, ini adalah mobil Espace keluaran pertama. Jadi pertanyaan saya ya, kalau semisal ini dijual, kira-kira lagu berapa teman-teman? Barangkali ada yang bisa menjawab. Kalau semisal kita lihat untuk bodinya ini, dia masih originalan semua teman-teman. Coba kita lihat lebih dekat lagi ya. Jadi ini bodinya masih originalan, masih kaleng, bener-bener kaleng ya. Belum pernah namanya kena cat ulang untuk bodinya, tapi untuk bempernya pasti sudah lah. Kalau untuk mobil-mobil itu biasanya yang sudah kena repaint ataupun cat ulang itu di bagian bemper depan ataupun belakang biasanya, tapi nggak semua teman-teman. Dan kebetulan ini umurnya juga sudah lama, hampir 27-an tahun begitu ya barangkali. Dan kondisinya masih bagus, belum pernah turun mesin teman-teman. Untuk spionnya ini sudah diganti dengan spion Avanza tahun 2010, dan juga di sini saya menggunakan bumper punyanya Avanza juga tahun 2010-an. Dan untuk grillnya di sini saya menggunakan grill Espace keluaran tahun 2006-an begitu ya. Kalau 2002 kayaknya belum ada yang seperti ini. Jadi untuk 95 Espace tahun 95 itu dia grillnya modelnya tidak seperti ini, jadi cuma kecil aja begitu. Dan ini udah besar ya, ataupun bisa dikatakan keluaran terakhirnya sebelum si mobil ini berhenti diproduksi, yaitu tahun 2007. Nah, tambahan lainnya, variasi lainnya di sini saya menggunakan lampu LED di bagian fog lamp di sini. Selanjutnya di atas saya menggunakan tambahan lampu tembak, tapi ini tidak saya aktifkan teman-teman, untuk variasi saja. Dan kebetulan di sini saya juga menggunakan antena Larsen. Jadi bisa nih untuk teman-teman yang suka main HT itu bisa banget dipakai ya. Untuk bannya sendiri ini ban variasi, bukan aslinya, bukan orinya. Tapi untuk ukurannya ini 13 inch atau sering kita sebut dengan ring 13 teman-teman. Dan untuk profil bannya sendiri 165/80 ya, R13. Jadi di sini sudah ada keterangannya. Nah biasanya teman-teman untuk mobil sliding ini salah satu kelemahannya, konon katanya itu adalah pintu slidingnya yang gampang rusak. Tapi ini dia kondisinya masih bagus, masih enteng begitu. Ditarik pun enteng dan ditutup pun enteng ya. Jadi nggak ada masalah untuk slidingnya. Untuk mesinnya coba kita lihat bagian mesinnya. Barangkali teman-teman yang sudah mengikuti vlog saya dari dulu sudah pernah lihat ya kondisi mesinnya. Nah kurang lebih seperti ini kondisi mesinnya teman-teman. Belum pernah turun mesin. Dan ini saya masih setia menggunakan platina untuk delconya, sistem pengapiannya. Jadi ini masih menggunakan karburasi ya, belum injeksi juga. Tapi ada juga sih Espace yang sudah injeksi ataupun Zebra. Tapi ini masih karburasi, jadi enak banget dioprek. Belum menggunakan ECU, dan yang pasti tidak ada sensor-sensor yang bisa membuat kita puyeng begitu ya. Karena kalau misalnya sudah ada sensornya, otomatis kita harus mengecek terlebih dahulu teman-teman menggunakan alat untuk melihat kerusakan apa yang ada pada mobil ini. Jadi kalau misal menggunakan sensor, kita mau nggak mau membawa ke bengkel begitu yang memiliki alat ya untuk menyeken kerusakan yang ada pada mobil. Kalau misal terjadi trouble, biasanya ada sensornya yang nyala begitu di indikator ataupun di instrumen di dashboard, itu biasanya ada yang nyala. Tapi ini kebetulan masih konvensional, jadi enak-enak saja kalau misal kita oprek begitu, dan tentunya bisa menambah ilmu kita. Bagi teman-teman yang pengen mendengar suara mesinnya, jadi seperti ini suara mesinnya pada saat mesin nyala ya. Nah jadi teman-teman, memang saya sendiri itu tidak berencana menjual sama sekali ya sampai saat ini. Jadi sampai saat ini belum ada rencana untuk menjual mobil ini. Nah, di sini saya cuma ingin bertanya saja, kira-kira kalau semisal dijual tahun 2002 ini untuk mobil yang
kondisinya seperti ini, keluaran tahun 95 itu kisaran angka berapa ya teman-teman? Karena saya pengen tahu aja sebenarnya untuk harganya. Untuk setirnya jadi masih standar seperti ini. Dia belum chrome ya untuk lambang Daihatsu-nya yang di tengah setir ini, tapi ini masih bagus setirnya. Tutupnya begitu. Jadi semua orisinil kecuali tadi teman-teman. Untuk spion, terus lampu tambahan di atas ini, dan juga di sini saya juga menambah yang namanya tisu ya, tisu plafon. Biar lebih apa ya, lebih kekinian barangkali. Nah, walaupun mobil ini umurnya sudah tua, bisa dikatakan seperti itu, bisa dikatakan umurnya sudah 27-28 tahun begitu ya. Tapi ini mobil sudah dibekali dengan sistem pendingin ataupun air kondisioner ya, atau apa ya, AC begitu ya teman-teman. Nah, tapi uniknya mobil ini sudah double blower nih. Nih, blower yang belakang di sini, dan untuk lovernya di depan pasti juga ada. Nih lover AC. Sebenarnya ini masih ada juga AC-nya, mulai dari kompresor, kondensor, blower dan lain sebagainya. Ini kompresornya ada di sini, dan yang jelas di sini sudah ada idle up-nya teman-teman nih. Jadi kalau misal AC nyala, kondisi nyala, dia otomatis akan naik ya RPM-nya. Jadi RPM yang ada di sini dia akan naik begitu. Memang agak sedikit membebani si mesin itu sendiri teman-teman pada saat kita menyalakan AC, tapi nggak terlalu menurut saya, karena untuk mesinnya ini dia 1300 cc ya. Jadi berbeda banget dengan mesin Xenia barangkali yang 1000 cc, walaupun sudah injeksi tapi kerasa banget itu dia pada saat kita menyalakan AC, apalagi waktu di tanjakan yang lumayan tinggi begitu, mau nggak mau kita harus mematikan AC. Tapi untuk yang satu ini, mobil Espas ini, dia kuat banget teman-teman. Jadi pada saat tanjakan kita santai saja sebenarnya, tidak perlu mematikan AC, pasti kuat. Untuk joknya sendiri ini masih originalan, jadi masih ori ya. Modelnya seperti ini, belum ada headrestnya untuk bagian tengah dan di belakang. Untuk sistem keselamatan, jadi teman-teman cuma ada seat belt di bagian depan saja, baik di sebelah kiri ataupun sebelah kanan ya. Dan ini sudah saya ganti dengan sistem yang otomatis, jadi bisa dikatakan lebih efisien begitu ya, tidak membuat semrawut. Kalau misal yang manual itu kan dia nggak bisa narik sendiri. Nah, jadi yang ada seat beltnya cuma di bagian depan, terus di bagian tengah ini belum ada teman-teman. Apalagi di bagian belakang ya. Kalau misal mau dipasangi kayaknya bisa juga. Nah, untuk konsol boxnya ini saya tambahi sendiri. Untuk tahun 95 itu belum ada yang namanya konsol box seperti ini. Jadi ini untuk menaruh barang ataupun botol ya, cup holder begitu. Nah, kalau untuk mobil keluaran tahun 90-an itu biasanya jarang banget yang dilengkapi dengan cup holder seperti ini. Lain halnya dengan mobil keluaran tahun 2000-an ke atas, itu pasti sudah ada cup holdernya. Jadi teman-teman, ini juga variasi sih, karena untuk Espas tahun 95 belum ada cup holdernya ya. Yang bikin saya suka dari mobil ini itu dia walaupun umurnya tua tapi masih bisa mengikuti zaman begitu, nggak terkesan ketinggalan zaman ya untuk bentuknya. Jadi aerodinamis banget, tidak terlalu kaku ataupun kotak-kotak. Nah, untuk bagian atasnya itu juga sudah kami tambahi spoiler tambahan, dan ini untuk lampu belakangnya, stop lampnya juga bukan orinya teman-teman, kayak batu akik ya, tapi bikin berbeda begitu, menjadi bikin lebih berbeda. Jadi teman-teman, ini bisa dikatakan dulu dapatnya lumayan mahal. Waktu kami mengambil mobil ini, dulu di angka 42,5 juta ya dapat mobil ini. Dan itu pun tahun 2013. Kalau misal tahun ini, tahun 2022 ini, kira-kira kisaran harganya berapa ya teman-teman? Karena memang dulu ini bisa dikatakan lebih tinggi sih dari pasarannya. Dan sekali lagi saya tekankan di sini teman-teman, saya belum ada niatan untuk melepas mobil ini begitu ya, sampai entah kapan belum tahu. Pengennya sih dirawat terus begitu dan dijadikan mobil kelangenan. Karena selama ini, selama saya merawat mobil ini itu belum ada kendala sama sekali teman-teman. Kendala yang berarti begitu ya belum ada, dan fine-fine saja.
merasa puas begitu menggunakan mobil ini. Sampai di sini dulu teman-teman untuk video kali ini. Semoga tetap bermanfaat. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Jika ada kurangnya teman-teman bisa tambah di kolom komentar. Tekan like jika Anda menyukai video ini dan dislike jika tidak menyukainya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe juga bagi yang belum, dan aktifkan notifikasi loncengnya teman-teman. Sampai di sini video saya kali ini, semoga tetap bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.